Saya pernah berpikir bahwa hidup saya sempurna sebagai anak tunggal dari keluarga konserati di Jakarta, di mana norma-norma masyarakat menuntut saya untuk menjadi pria tangguh yang tak tergoyahkan. Sampai hari itu tiba, ketika taruhan konyol dengan musuh bebuyutan saya, Rama, memaksa saya mengenakan sarung setiap hari hanya untuk dilihatnya, membuka pintu rahasia hati yang selama ini saya tutup rapat. Kini, saya terjebak dalam pusaran emosi yang mengguncang jiwa, di mana cinta terlarang ini bisa menghancurkan segalanya yang saya bangun. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta yang tak pernah reda. Saya, Arjuna, berusia 25 tahun, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif kecil di kawasan Sudirman. Rama, saingan saya sejak kuliah di Universitas Indonesia, kini menjadi rekan kerja yang selalu mengganggu ketenangan saya. Kami bersaing ketat untuk promosi, dan malam sebelumnya, dalam pesta kantor yang mabuk, kami bertaruh. Siapa yang kalah dalam presentasi besok harus mengenakan sarung setiap hari selama sebulan, dan menunjukkannya secara pribadi kepada pemenang. Saya tertawa saat itu menganggapnya lelucon. Tapi pagi ini, saat saya kalah, Rama tersenyum licik di ruang rapat. Mulai besok, Arjuna, sarungmu harus saya lihat setiap pagi, katanya dengan nada yang membuat darah saya mendidih. Saya pulang dengan kepala penuh amarah. Mengapa saya setuju dengan taruhan bodoh itu? Di dalam kamar saya yang sederhana di kosan di Kemang, saya menatap cermin. Tubuh saya atletis dari olahraga rutin, tapi memikirkan sarung pakaian tradisional yang biasa dipakai pria Indonesia untuk acara formal atau santai membuat saya merasa aneh. Bukan karena sarung itu feminin di Indonesia, sarung adalah simbol maskulinitas bagi banyak pria. Tapi ide bahwa Rama harus melihatnya setiap hari, seperti ritual pribadi, membuat hati saya berdegup tak karuan. Ini hanya taruhan, gumam saya dalam hati. Tapi kenapa perut saya mules? Apakah karena Rama, dengan matanya yang tajam dan senyumnya yang selalu mengejek, telah menyusup ke pikiran saya lebih dalam dari yang saya sadari? Pagi berikutnya, saya bangun dengan gelisah. Saya memilih sarung batik sederhana dari lemari ayah saya yang sudah meninggal. Ayah, seorang guru agama yang ketat, pasti akan marah besar jika tahu anaknya menggunakan sarung untuk taruhan seperti ini. Saya melilitkannya di pinggang di atas celana pendek dan pergi ke kantor lebih awal. Rama sudah menunggu di pantry, secangkir kopi di tangan. Tunjukkan, katanya singkat. Saya mengangkat baju saya sedikit, memperlihatkan sarung itu. Matanya menelusuri, dan untuk sesaat, ada kilau aneh di sana, bukan ejekan, tapi sesuatu yang lebih hangat. Bagus, gumamnya. Saya buru-buru pergi, tapi sepanjang hari, pikiran saya tak bisa lepas dari momen itu. Mengapa dia melihat begitu intens? Dan mengapa saya merasa senang? Kerja hari itu berlalu dengan tegang. Saya fokus pada desain proyek baru, tapi setiap kali Rama lewat meja saya merasa tapanya menusuk. Malamnya, di kamar, saya melepas sarung itu dengan tangan gemetar. Ini gila, pikir saya. Tapi ada bagian dari saya yang penasaran. Rama bukan musuh biasa, dia cerdas, ambisius, dan memiliki latar belakang yang mirip dengan saya, keluarga Jawa yang taat tradisi. Kami pernah bertengkar hebat di kuliah karena perbedaan pendapat tentang desain modern tradisional. Tapi sekarang taruhan ini seperti jembatan tak terduga. Saya tidur dengan mimpi aneh, Rama dan saya berjalan di pantai Bali, sarung berkibar tertiup angin. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas yang menyiksa. Setiap pagi, saya menunjukkan sarung baru, kadang motif Bali, kadang Sumatera, kepada Rama di pantry yang sepi. Percakapan kami mulai melunak. Kenapa kamu pilih yang ini? Tanyanya suatu pagi. Saya ragu lalu jawab, ingat ayahku. Dia suka batik seperti ini. Rama mengangguk, matanya lembut. Ayahku juga. Tapi dia meninggal saat aku kecil. Untuk pertama kalinya, kami berbagi cerita pribadi.
Saya merasa dinding antara kami mulai retak. Tapi di dalam hati ada konflik. Masyarakat Indonesia, dengan norma-normanya yang ketat terhadap hubungan sesama jenis, membuat saya takut. Ini hanya taruhan ulang saya pada diri sendiri. Tapi kenapa hati saya mulai berharap lebih? Minggu pertama berlalu dengan cepat. Saya mulai menikmati ritual itu. Sarung menjadi simbol rahasia kami. Tapi suatu sore, saat saya sedang makan siang sendirian di warung dekat kantor, teman kantor saya, Budi, mendekat. "Arjuna, kamu aneh akhir-akhir ini. Selalu buru-buru pagi-pagi. Ada apa dengan Rama?" Saya tersedak. Apakah dia tahu? Saya gelengkan kepala, tapi kecurigaan mulai muncul. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur, pikiran berputar. Apa yang sedang terjadi padaku? Ini bukan aku. Aku harus hentikan ini sebelum terlambat. Tapi esok paginya, saat Rama menunggu dengan senyum hangat, saya tak bisa menolak. Hati saya sudah terperangkap. Rutinitas sarung kami berlanjut, tapi sekarang dengan lapisan emosi yang lebih dalam. Setiap pagi, saat saya memperlihatkan sarung, Rama tak lagi hanya melihat. Dia menyentuh kainnya pelan, seolah menghargai. "Ini bagus, Arjuna. Cocok dengan matamu," katanya suatu hari. Saya terkejut, wajah memerah. "Jangan main-main," balas saya tajam, tapi hati saya berbunga. Di kantor, kami mulai bekerja sama lebih sering. Proyek baru memaksa kami kolaborasi, dan disitulah saya melihat sisi lain Rama. Dia sensitif, penuh ide-ide brilian yang terinspirasi dari budaya Indonesia. Kita bisa gabungkan elemen tradisional seperti sarung dengan desain modern, usulnya. Saya setuju, dan untuk pertama kalinya, kami tertawa bersama. Tapi konflik dalam hati saya semakin kuat. Malam-malam, saya bergulat dengan diri sendiri. Ini salah. Masyarakat kita tak akan terima. Keluargaku akan hancur. Ibu saya, seorang ibu rumah tangga yang taat beribadah, sering menelepon, bertanya kapan saya menikah. "Arjuna, umurmu sudah cukup. Cari gadis baik," katanya. Saya diam, tapi rasa bersalah menyiksa. Rama juga punya rahasianya. Suatu malam setelah lembur, kami minum kopi di kai dekat kantor. "Aku pernah punya pacar cowok di kuliah," akunya tiba-tiba. Saya terpana. Tapi berakhir buruk. Keluarganya tahu dan dia dipaksa pindah. Matanya penuh luka. Saya ingin pegang tangannya, tapi takut. Hari ke-10 taruhan, sesuatu berubah. Saya memilih sarung spesial, motif wayang yang mewakili perjuangan hati. Saat menunjukkan, Rama mendekat lebih dekat. "Arjuna, ini bukan lagi taruhan bagiku," bisiknya. Jantung saya berdegup kencang. Kami saling tatap, dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Tapi lalu, pintu pantry terbuka. Budi masuk, matanya melebar. "Apa ini?" tanyanya curiga. Saya buru-buru mundur, tapi kerusakan sudah terjadi. Malam itu, rumor mulai beredar di kantor. "Arjuna dan Rama aneh," bisik-bisik rekan kerja. Saya pulang dengan kepala pusing. Di kamar, saya menangis diam-diam. Mengapa aku biarkan ini terjadi? Aku bukan gay. Atau aku iya. Kenangan masa kecil muncul. Saya pernah suka teman laki-laki di sekolah, tapi saya tekan dalam-dalam karena takut. Rama menelepon malam itu. "Arjuna, abaikan mereka. Ini urusan kita." Suaranya lembut, tapi saya marah. "Ini salahmu. Taruhan bodoh ini," teriak saya. Dia diam, lalu bilang, "Ma. Tapi aku mulai suka padamu sejak lama." Telepon terputus, dan saya terduduk lemas. Hati saya terbelah, antara cinta yang baru lahir dan ketakutan akan dunia luar. Minggu kedua, ketegangan meningkat. Di kantor, orang-orang mulai menjauh. Bos memanggil kami berdua. "Jaga profesionalisme," katanya tegas.
Rama dan saya menghindari satu sama lain, tapi ritual sarung tetap berlanjut secara sembunyi. Setiap pagi di tempat parkir, saya menunjukkan sarung dan dia tersenyum sedih. "Aku tak mau kehilanganmu," katanya. Saya ingin jawab, tapi kata-kata tersangkut. Malamnya ibu menelepon lagi. "Arjuna, ada rumor dari temanmu. Apa benar kamu dekat dengan cowok?" Suaranya gemetar. "Saya bohong, tidak, Bu. Hanya gosip." Tapi rasa bersalah seperti pisau. Suatu hari, klimaks kecil terjadi. Budi yang ternyata iri dengan promosi kami menyebarkan foto diam-diam dari pantry. Foto itu viral di grup kantor. Saya marah besar, konfrontasi Budi di ruang makan. "Kenapa kamu lakukan ini?" teriak saya. "Kalian aneh. Tak pantas di sini," balasnya. Rama membela saya, "Ini urusan pribadi." Tapi pertengkaran itu membuat kami diperingatkan bos. Malam itu, saya dan Rama bertemu di taman dekat kosan. "Aku tak tahan lagi," kata saya. Dia memeluk saya pelan, pelukan pertama kami. "Kita lawan bersama," bisiknya. Tapi di dalam hati, saya ragu. Apa ini layak? Apa kita bisa bertahan di Indonesia yang seperti ini? Konflik semakin membara di dalam dada saya. Setiap pagi, saat memperlihatkan sarung, tangan Rama menyentuh punggung saya pelan, dan itu seperti api yang membakar jiwa. Tapi rumor di kantor tak berhenti. Rekan-rekan mulai memandang sinis, dan pekerjaan saya terganggu. "Okus, Arjuna," gumam saya pada diri sendiri di meja kerja. Tapi pikiran selalu kembali ke Rama, senyumnya, suaranya, dan rahasia yang kami bagi. Malam-malam menjadi penyiksaan. Saya berbaring, mempertanyakan segalanya. Mengapa Tuhan ciptakan aku seperti ini? Di negeri yang penuh masjid dan tradisi, cinta ini seperti dosa. Air mata mengalir, dan saya ingat ayah, "Jadilah pria sejati, Arjuna." Apakah ini artinya? Hari ke-15, pengkhianatan datang. Budi yang saya anggap teman menelepon ibu saya. "Ibu, Arjuna terlibat hal aneh dengan Rama." Ibu datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan, muncul di kosan saya. "Apa ini benar?" tanyanya dengan mata merah. Saya duduk di lantai, tak bisa bohong lagi. "Bu, aku suka Rama." Dia menangis, "Ini salah. Kita keluarga baik-baik. Kamu harus berubah." Kata-katanya seperti cambuk. Saya merasa hancur, tapi bagian dari saya memberontak. "Ini aku, Bu. Bukan pilihan." Dia pergi dengan marah, meninggalkan saya sendirian dalam kegelapan. Rama datang malam itu setelah saya ceritakan. "Aku juga takut," akunya. Kami duduk di balkon, angin malam Jakarta menyapu wajah. "Keluargaku di Yogyakarta konserati. Jika tahu, mereka akan usir aku." Kami saling genggam tangan, tapi ketakutan semakin besar. "Mungkin kita hentikan," usul saya lemah. Dia gelengkan kepala, "Tidak. Aku cinta kamu, Arjuna." Kata itu, cinta, membuat hati saya meleleh. Tapi esoknya, di kantor, bos memanggil. "Salah satu kalian harus mundur. Rumor ini ganggu perusahaan." Saya dan Rama saling pandang, hati teriris. Minggu ketiga, kami memutuskan bertahan. Ritual sarung menjadi simbol perlawanan kami. Saya memilih sarung dengan motif burung poeni, melambangkan kebangkitan. Saat menunjukkan, Rama bisik, "Kita akan lewati ini." Tapi pengkhianatan Budi belum berakhir. Dia kirim email anonim ke klien, sebut kami tak profesional karena orientasi seksual. Proyek besar kami batal, dan bos marah besar. "Ini akhirnya," teriaknya. Saya dipecat, Rama diperingatkan. Malam itu, saya packing barang, pikiran kacau. Semua karena cinta ini. Apakah layak? Rama datang memeluk saya erat. "Aku akan ikut mundur. Kita mulai baru." Tapi konflik dalam hati semakin dalam.
Saya pulang ke rumah ibu di pinggiran Jakarta. Dia diam saja, tapi matanya penuh kecewaan. Pergi ke dukun, Arjuna. Mungkin kamu kesurupan. Kata-katanya menyakitkan. Saya menangis di kamar masa kecil, ingat masa remaja ketika saya sembunyikan perasaan pada teman cowok. Mengapa aku tak normal, gumam saya. Rama menelepon setiap hari, aku rindu kamu. Suaranya jadi penyemangat, tapi jarak membuat kami rapuh. Suatu malam, saya mimpi buruk, masyarakat mengejar kami dengan batu, seperti cerita lama tentang intoleransi di Indonesia. Akhir minggu itu, saya kembali ke Jakarta untuk bertemu Rama. Kami jalan di Monas, tempat simbol persatuan. Kita harus bicara, kata saya. Dia tampak lelah, mata bengkak. Arjuna, keluargaku tahu. Dari Budi. Hati saya jatuh. Mereka suruh aku nikah dengan gadis pilihan mereka. Air mata mengalir di wajahnya. Saya memeluknya di tengah keramaian, tak peduli tatapan orang. Jangan menyerah, bisik saya. Tapi di dalam, saya tahu badai baru saja dimulai. Cinta kami, seperti sarung yang kusut, harus diluruskan dengan hati-hati atau robek selamanya. Badai emosi semakin ganas, menyapu jiwa saya tanpa ampun. Setelah pengakuan Rama, saya merasa dunia runtuh. Nikah. Dengan siapa, tanya saya gemetar di bawah pohon rindang Monas. Dia menunduk, sepupu jauh. Keluarga bilang itu satu-satunya cara sembuh. Kata sembuh itu seperti racun, membuat saya mual. Kamu bukan sakit, Rama. Ini kita, teriak saya dalam hati, tapi suara saya pelan. Kami duduk di bangku, tangan saling genggam erat. Aku tak mau, Arjuna. Tapi tekanan mereka. Matanya penuh air mata. Saya ingin marah pada dunia, pada norma yang membelenggu kami di negeri ini. Malam itu, saya tak bisa tidur. Pikiran berputar seperti angin topan. Mengapa cinta ini harus disembunyikan? Di Bali, orang bebas, tapi di sini, di Jakarta, kami seperti buronan. Saya ingat cerita teman yang diusir keluarga karena gay. Apakah itu nasib kami? Esoknya, saya bertemu Rama lagi di kai kecil di Tamrin. Kita kabur, usul saya nekat. Dia tersenyum pahit, kemana? Indonesia kecil untuk rahasia besar. Tapi mata kami saling bertaut, dan untuk sesaat, harapan muncul. Ritual sarung berlanjut, ya ideo cal sekarang, sejak saya tak kerja lagi. Saya tunjukkan sarung baru, dan dia bilang, kamu cantik di situ. Kata itu membuat saya tersipu, tapi juga takut. Pengkhianatan mencapai puncak. Budi tak puas, hubungi keluarga Rama lagi, kirim bukti oto. Ayah Rama datang dari Yogyakarta, marah besar. Rama ceritakan, ia telepon, suaranya pecah. Dia bilang aku bawa malu keluarga. Suruh pilih, nikah atau diusir. Hati saya hancur mendengarnya. Jangan pilih itu, Rama. Pilih aku. Tapi dia diam lama, dan ketakutan merayap. Malam itu, saya berdoa di masjid dekat rumah, Tuhan beri jalan. Tapi jawaban tak datang. Saya merasa sendirian, terombang-ambing dalam lautan emosi. Minggu keempat, kami bertemu diam-diam di pantai Ancol. Angin laut menyegarkan, tapi hati kami berat. Aku tak bisa tahan lagi, kata Rama. Kami berjalan bergandengan, tak peduli orang. Ingat taruhan sarung. Itu awalnya, gumam saya. Dia tertawa kecil, itu cara aku dekati kamu. Pengakuan itu manis, tapi pahit. Tiba-tiba, telepon Rama berdering. Ayahnya. Pulang sekarang. Pernikahan besok. Rama pucat. Saya pegang bahunya, jangan pergi. Tapi dia pergi, meninggalkan saya di pantai dengan air mata. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Rama hilang kontak. Saya coba hubungi, tapi diblok. Dia khianati aku, pikir saya panik.
Ibu saya yang mulai melunak bilang mungkin ini yang terbaik. Tapi hati saya menjerit. Saya pergi ke Yogyakarta sendirian nekat. Di stasiun pikiran kacau, apa aku gila? Ini bisa berakhir buruk. Saya temukan alamat Rama dari teman lama. Rumahnya besar, bergaya Jawa. Saya sembunyi di dekat, lihat persiapan pernikahan. Rama keluar, tampak murung dalam beskap tradisional. Matanya bertemu saya dari kejauhan, penuh penyesalan. Malam sebelum pernikahan, Rama kabur dan hubungi saya. Kami bertemu di Candi Prambanan, tempat mistis. Aku tak bisa, Arjuna. Aku pilih kamu. Kami peluk erat di bawah bulan purnama. Tapi ayahnya tahu dan datang dengan keluarga. Kembalilah, Rama. Ini dosa, teriaknya. Kami lari tapi tertangkap. Pertengkaran hebat terjadi. Biarkan kami, Pak, jerit saya. Ayah Rama marah, kalian hancurkan tradisi. Rama menangis, ini hatiku, Pak. Malam itu berakhir dengan Rama dipaksa pulang dan saya ditinggal sendirian di Yogyakarta, hati tercabik-cabik. Rasa sakit mencengkeram jiwa saya seperti duri yang tak tercabut. Setelah malam di Prambanan, saya kembali ke Jakarta dengan tubuh lemas, tapi semangat membara. Rama, aku tak akan menyerah, gumam saya sepanjang perjalanan kereta. Telepon dari nomor tak dikenal datang, Rama. Arjuna, aku dikurung. Tolong. Suaranya gemetar, membuat darah saya mendidih. Saya hubungi teman-teman di Jakarta, cari bantuan. Kita bisa lapor ke Lesmhak Asasi, usul salah satu. Tapi ketakutan besar, di Indonesia, meski tak ilegal, diskriminasi merajalela. Apa risikonya, tanya hati saya. Tapi cinta lebih kuat. Hari-hari berikutnya, saya susun rencana. Ritual sarung berhenti diganti pesan rahasia. Saya kirim oto sarung email anonim, tulis, ini simbol kita. Rama balas, aku rindu. Emosi saya naik turun seperti ombak. Malam-malam saya menangis, ingat pelukannya. Mengapa dunia begitu kejam? Kita hanya ingin cinta. Ibu saya melihat perubahan saya, akhirnya bicara. Arjuna, aku tak paham, tapi aku tak mau kehilangan anakku. Kata-katanya jadi obat, meski luka masih dalam. Saya ceritakan semuanya, dan dia menangis bersamaku. Puncak konflik tiba. Saya pergi ke Yogyakarta lagi dengan bantuan teman. Kami temui Rama di rumahnya saat ayahnya pergi. Lari sekarang, bisik saya. Rama ragu, matanya penuh konflik. Keluargaku. Tapi dia ikut. Kami kabur ke Bali, tempat yang lebih toleran. Di perjalanan kami bicara hati ke hati. Aku kianati keluarga, kata Rama sedih. Saya pegang tangannya, tidak. Kamu pilih bahagia. Tapi ayah Rama kejar, hubungi polisi. Kami sembunyi di homestay kecil di Ubud. Malam itu, di bawah bintang, kami saling curhat. Aku takut kehilanganmu, akunya. Air mata kami campur aduk. Pagi harinya, ayah Rama datang dengan polisi. Kembalikan anakku, teriaknya. Kami ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Di sana, konflik meledak. Ini bukan kriminal, protes saya. Ayah Rama marah, ini melawan agama. Rama berdiri tegar, Pak, aku gay. Aku cinta Arjuna. Kata-kata itu seperti bom. Ayahnya terdiam, lalu menangis. Mengapa begini, gumamnya? Saat itu seorang aktivis datang bantu kami. Ini hak pribadi, katanya. Setelah perdebatan panjang, kami dibebaskan, tapi ayah Rama bilang jangan pulang lagi. Kami kembali ke Jakarta, tapi luka masih menganga. Rama tinggal dengan saya di kostean. Kita mulai baru, katanya. Tapi malam-malam dia menangis diam-diam, aku rindu keluarga. Saya peluk dia, aku di sini. Emosi kami semakin dalam, penuh penyesalan dan harapan.
Saya dapat kerja baru di agensi kecil, Rama ikut. Ritual sarung kembali, tapi sekarang sebagai simbol cinta. Setiap hari untukmu, bisik saya. Tapi bayang pengkhianatan Budi dan keluarga menghantui. Apa kita bisa bahagia, tanya hati saya setiap malam. Akhirnya ibu saya datang. Aku coba pahami, katanya. Kami makan malam bersama, Rama gugup. Selama kalian bahagia, gumam ibu. Itu langkah kecil, tapi berarti. Tapi ayah Rama tak pernah hubungi lagi. Rama sering termenung, mungkin suatu hari. Emosi saya membuncah, campuran syukur dan duka. Cinta kami, lahir dari taruhan konyol, kini jadi perjuangan hidup. Di Bali, kami liburan singkat, berjalan di pantai. Ini akhir yang baru, kata Rama. Tapi di dalam, saya tahu perjalanan masih panjang, penuh air mata dan harapan. Puncak emosi menyapu seperti tsunami, meninggalkan puing-puing hati yang harus dibangun kembali. Setelah ibu menerima, Rama dan saya mulai hidup baru di Jakarta. Tapi luka dari pengkhianatan keluarga Rama tak pernah hilang. Malam-malam dia bangun menangis, mengapa ayah tak paham. Saya peluk dia erat, bisik waktu akan sembuhkan. Tapi di dalam, saya juga bergulat. Apa cinta ini terlalu mahal? Hilang pekerjaan, keluarga, teman. Ritual sarung jadi penyembuh, setiap pagi, saya kenakan dan Rama tersenyum, ini mengingatkan awal kita. Senyum itu jadi cahaya di kegelapan. Suatu hari, surat dari ayah Rama datang. Aku tak setuju, tapi aku rindu anakku. Rama menangis bahagia, tapi ragu. Pergi bertemu, tanyaku. Dia angguk. Kami ke Yogyakarta, hati berdebar. Di rumah, ayah Rama duduk diam gemakan aku, kata Rama. Ayahnya menatap lama, lalu peluk dia. Aku tak paham, tapi kamu anakku. Tak ada penerimaan penuh, tapi itu cukup. Ibu Rama diam, tapi tak usir kami. Malam itu kami makan bersama, cerita lama muncul. Tradisi penting tapi keluarga lebih, gumam ayah. Emosi saya meluap, syukur campur haru. Kembali ke Jakarta, kami lebih kuat. Budi pengkhianat, minta ma ya pesan. Aku iri, ma. Kami makan tapi tak lupakan. Kerja baru berjalan lancar, kami buka agensi kecil, gabungkan desain dengan elemen tradisional seperti sarung. Ini legacy kita, kata Rama. Cinta kami tumbuh penuh kelembutan. Di akhir pekan kami ke masjid bersama, berdoa untuk kedamaian. Tuhan tahu hati kita, bisik saya. Tapi konflik terakhir muncul, masyarakat. Di acara kantor, seseorang ejek, pasangan aneh. Rama marah, tapi saya tenangkan. Abaikan. Kita punya satu sama lain. Malam itu, di kamar, kami bicara panjang. Aku tak menyesal taruhan itu, kata Rama. Saya tersenyum, itu takdir. Emosi mencapai enit, cinta yang lahir dari konflik, ditempa pengkhianatan, kini jadi pondasi kuat. Tahun berlalu, kami pindah ke Bali, tempat lebih bebas. Kami adopsi anak yatim, beri rumah. Ini cara kita beri kembali, kata Rama. Keluarga datang sesekali, hubungan membaik. Ayah Rama akhirnya bilang, aku bangga padamu. Air mata mengalir. Saya lihat Rama, hati penuh. Ini akhir bahagia kita. Di pantai Kuta, bawah matahari terbenam, saya kenakan sarung spesial. Untukmu selamanya, bisik saya. Rama peluk saya, cinta kita menang. Di negeri ini, di mana tradisi dan modern bertabrakan, kami temukan kedamaian. Cinta terlarang jadi cerita inspirasi, bukti bahwa hati manusia lebih kuat dari norma. Saya, Arjuna, tak lagi takut. Karena dengan Rama, dunia jadi indah.